Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar cara menentukan KPK dan EPB. Cara yang praktis dengan beberapa cara yang berbeda. Video ini dibuat atas permintaan beberapa subscriber. Jadi kepada sobat literat yang belum mengklik subscribe, like, dan lonceng, silahkan segera lakukan agar kalian juga bisa mengusulkan video pembelajaran yang diperlukan. Namun ada trik dalam melihat atau mempelajari video pembelajaran matematika. Pertama, putar dulu video sampai selesai, baru kemudian diulang-ulang bagian yang masih belum dipahami dengan seksama. Jangan lupa ikut mencatat agar lebih mudah memahami soal-soal latihannya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya ada soal, tentukan KPK dari 12 dan 20. Cara pertama, kita membuat kelipatan dari bilangan yang ditanyakan. Kelipatan dari bilangan 12 dan kelipatan dari bilangan 20. Jadi, di baris pertama ada 12 ditambah 12 sama dengan 24, ditambah 12 sama dengan 36, ditambah 12 sama dengan 48, dan seterusnya. Begitu juga di baris 20. 20 ditambah 20 sama dengan 40, ditambah 20 sama dengan 60, ditambah 20 sama dengan 80, dan seterusnya. Sekarang kita menyaksikan, kita melihat ada dua angka yang sama di baris 12 dan di baris 20, yaitu angka 60 dan angka 120. Nah, angka 60 dan angka 120 ini merupakan kelipatan persekutuan. Tapi yang kita cari adalah kelipatan persekutuan terkecil. 120 dengan 60 yang terkecil adalah 60. Dan kita lihat, tidak ada lagi angka yang sama selain dari angka 60. Jadi, KPK dari 12 dan 20 adalah 60. Sekarang kita coba cara kedua, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Untuk mengetahui faktorisasi prima suatu bilangan, kita coba dengan membuat dulu pohon faktornya. Angka ini dibagi dengan bilangan-bilangan prima. Pertama kita coba dengan angka 2. Kalau bisa kita lanjutkan. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 tidak bisa dibagi lagi karena merupakan bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 6 tidak termasuk karena bukan ujung ya. Dan 6 bukan bilangan prima karena masih bisa dibagi. Jadi sama dengan 2-nya ada 2 alias 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang angka 20. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 dibagi 2 dapat 5. Jadi faktor bilangan dari 20 adalah 2 dan 5. Faktor primanya itu ya. Sedangkan faktorisasi dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Alias 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih, kita ambil semua faktorisasi prima. Tapi kalau ada angka yang sama, kita ambil salah satu. Kalau beda, kita ambil angka sama yang pangkatnya lebih besar. Jadi KPK dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Lihat jawaban pertama dengan jawaban cara kedua. Sama. Kita lanjutkan. Misalnya ada soal untuk menentukan KPK dari 3 bilangan.
12, 15, dan 20. Cara pertama, apabila kita menggunakan kelipatan, maka tentu saja kita harus membuat 3 baris kelipatan. Bilangan 12, bilangan 15, dan bilangan 20 yang ditambah-tambah secara berulang. 12, 24, 36, dan seterusnya. 15 juga sama, 15 sama 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan 20 di baris ketiga ini. 20 tambah 20 adalah 40, 40 tambah 20 sama dengan 60, dan seterusnya. Lihat, kita menemukan angka yang sama di ketiga baris bilangan yang ditanyakan. Itulah KPK-nya. Jadi KPK dari 12, 15, dan 20 adalah 60. Sekarang kita coba cara kedua. Kita buat faktorisasi primanya dengan membuat pohon faktor terlebih dahulu. 12 dibagi 2 dapat 6, 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dikali 3. Faktorisasi dari 15. Kita buat lagi pohon faktornya, 15 dibagi 2 tidak bisa, 15 dibagi 3 dapat 5. Jadi 15 faktorisasinya adalah 3 kali 5. Tidak ada yang dipangkatkan ya, karena tidak ada angka yang double. Begitu juga dengan angka 20, kita buat faktorisasinya dengan membuat pohon faktor dulu. 20 dibagi 2 dapat 10, 10 bagi 2 dapat 5. Berarti 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Sama seperti yang tadi kita lakukan bahwa untuk menentukan KPK tadi dari 2 bilangan, sekarang dari 3 bilangan, bilangan 12, 15, dan 20. Semua faktorisasi ini kita ambil. Tapi kalau ada yang sama, cukup diwakili dengan salah satu saja. Berarti KPK dari 12, 15, dan 20 adalah 2 pangkat 2. Ada bilangan berapa lagi? Ya, bilangan 3, walaupun di bawah tidak ada ya. Dan bilangan 5, semuanya dikalikan. 2 pangkat 2 sama dengan 4, kali 3, kali 5. 4 kali 3, 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Lihat, cara pertama dan cara kedua jawabannya sama. Tergantung kalian mau mencari KPK dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Hasilnya sama saja. Ya lebih bagus lagi kalau dua-duanya betul-betul dikuasai sehingga kita bisa menggunakannya di waktu-waktu tertentu dengan lebih praktis lagi. Cara mencari faktor persekutuan terbesar. Misalnya ada soal, tentukan EPB dari 12 dan 20. Nah, cara pertama, kita mencari angka pembagi. Kita buat tabel untuk menentukan angka pembagi dari 20. Angka pembagi itu dalam istilah matematika disebut faktor suatu bilangan. Jadi 12 itu karena bisa dibagi 1 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, kembali lagi 12 bagi 6 sama dengan 2, dan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Nah, bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ini merupakan bilangan-bilangan faktor dari 12. Lanjut ke 20 sama kita cari bilangan yang dapat membagi angka 20 berapa saja. Sekarang sudah kita temukan angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Setelah ini kita lihat angka terbesar mana yang ada di 12 dan ada di 20. Iya, angka 4. Berarti faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 20 adalah 4. Sekarang kita lihat cara kedua dengan faktorisasi prima. Resikonya kita harus membuat pohon faktor dulu kalau kita belum hafal tentang faktorisasi bilangan tertentu yang ditanyakan.
Oke, tadi kita sudah belajar bahwa 12 itu faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 20 2 pangkat 2 kali 5. Nah, berbeda dengan tadi KPK, kalau EPB, cara menentukannya adalah hanya mengambil bilangan yang sama saja. Kalau misalnya bilangan yang sama itu pangkatnya berbeda, maka yang kita ambil adalah yang terkecil. Bisa dipahami ya? Karena ini angka yang sama adalah angka 2 dan dua-duanya pangkat 2, maka tidak masalah untuk mengerjakan berikutnya. Tinggal EPB dari 12 dan 20 adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Kalian perhatikan cara pertama dan cara kedua jawabannya sama. Sekarang ada soal tantangan. Tentukan KPK dan EPB dari 15 dan 21. Berarti kita harus mencari KPK dari 15 dan 21 dan EPB dari 15 dan 21. Kita coba cara pertama. Untuk mencari KPK dengan cara pertama tadi dengan membuat kelipatan-kelipatan bilangan. Kita buat kelipatan dari 15 dan kita buat juga kelipatan dari 21. Setelah kita menemukan angka yang terkecil tapi ada di kedua barisnya, maka itulah KPK-nya. Namun hati-hati, apabila kalian salah menjumlahkan satu kali saja, tentu hasilnya akan berbeda dan mungkin kita sangat lama untuk menentukan mana KPK-nya karena tidak ada angka yang sama di barisan atas dengan barisan bawah. Jadi hati-hati dalam menjumlahkan. Baik, karena di baris 15 ada angka 105 dan di baris 21 juga ada angka 105 dan tidak ada lagi bilangan yang sama di bawah 105, maka KPK dari 15 dan 21 adalah 105. Sekarang kita cari EPB dari 15 dan 21 dengan cara pertama juga, yaitu dengan cara mencari faktor pembaginya. 15 dibagi 1 dapat 15, 15 dibagi 3 dapat 5, dan sebaliknya, 15 dibagi 5 dapat 3, 15 dibagi 15 dapat 1. Berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Sekarang faktor dari 21 ada 1, 3, 7, dan 21. Ada angka yang sama 1 dan 3. Jadi 1 dan 3 ini merupakan faktor persekutuan. Namun yang kita cari adalah EPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita cari bilangan persekutuan terbesar. Iya, bilangan 3. Karena tidak ada lagi bilangan di atas 3 yang sama. Jadi, EPB dari 15 dan 21 adalah 3. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke cara kedua. Soalnya masih sama, karena ini untuk membuktikan. Dan nanti kalian bisa membandingkan cara mana yang paling kalian senangi atau paling kalian kuasai. Tadi sudah kita bahas bahwa cara kedua ini menggunakan faktorisasi prima. Jadi resikonya kita harus membuat pohon faktor dulu. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita bagi 3 dapat 5. Jadi faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Sedangkan 21 sama tidak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3 mendapatkan 7. Jadi faktorisasi prima dari 21 adalah 3 kali 7. Nah, ini menjadi modal nanti untuk menentukan KPK sekaligus menentukan EPB. Kalau menentukan KPK, ambil semua faktor. Ini ada 3, 5, 3, 7. Kalau ada faktor yang sama, ambil salah satu. Kalau beda pangkatnya, ambil yang terbesar. Jadi, KPK dari 15 dan 21 adalah 3 kali 5 kali 7.
3 dikali 5 sama dengan 15. 15 kali 7 sama dengan 105. Berarti ini KPK-nya. Lalu berapa EPB-nya? Kita tidak perlu membuat kotretan lagi. Karena kita sudah tahu faktorisasi primanya. Hanya bedanya, untuk menentukan EPB, ambil faktor terkecil dari yang sama saja. Jadi kalau ini ada 5, di bawah tidak ada 5. Jangan diambil. Begitu juga dengan 7. Karena difaktorisasi untuk bilangan 15 tidak ada. Bilangan yang sama hanya ada 3. Bilangan 3 saja. Berarti EPB dari 15 dan 21 adalah 3. Bisa dipahami ya? Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.